Baik, selamat siang untuk anak didik kami semuanya. Ya, terima kasih. Bagaimana keadaannya? Apakah semua sehat-sehat? Iya, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan. Untuk itu kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Matahari sampai berterangnya, Tuhan kataku pujian namamu. Dengan berkati, oh ku bernyanyi, haleluya, kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kami hari ini Bapak. Ya Bapak, pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan berkati mulai dari saudara dosa-dosa kami agar tidak terhalang anugerah terbawa Bapa di masa depan. Dalam nama Anakmu dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Antara kita semuanya hadir dan untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nah, kalau saya tanya pelajaran kita minggu yang lalu masih ada yang ingat? Iya, tanggung jawabku terhadap keluarga. Nah, sekarang yang menjadi pelajaran kita adalah tentang keluargaku dalam gaya hidup modern. Keluargaku dalam yang menjadi bahan Alkitabnya adalah Kejadian 35 ayat 22b sampai 29 dan Matius 19 ayat 16 sampai 26. Sedangkan yang menjadi kompetensi dasar kita adalah menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup masa kini atau modern. Nah, yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian gaya hidup masa kini, kemudian mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya hidup modern dalam keluarga, dan yang ketiga memaknai peran keluarga di tengah gaya hidup. Sedangkan yang menjadi tujuan pembelajaran kita setelah nanti pembelajaran ini selesai, maka diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya hidup modern. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk gaya hidup masa kini dalam keluarga. Dan ketiga adalah memaknai peran keluarga di tengah gaya hidup masa kini. Perhatikan gambar yang ada di depan yang berhubungan dengan gaya hidup modern. Iya. Bisa diamati? Bisa. Iya. Sudah siap anak didik kami? Sudah. Ada yang tahu tentang gambar yang ada di depan dihubungkan dengan gaya hidup modern? Saya Pak. Iya. Silakan, Kristiani. Menurut saya, gaya hidup modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman, yang digambarkan memiliki mobilitas yang tinggi, sikap percaya pada ilmu, pengetahuan dan teknologi, serta menerima kemajuan di bidang apapun. Yang kedua, menurut saya karena handphone, mobil, motor, laptop, dan iPad termasuk dalam
dalam gaya hidup modern karena merupakan barang-barang yang mengikuti zaman di bidang teknologi, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Beri dulu tepuk tangan untuk dengan arti modern. Kemudian ada lagi ya yang silakan. Yang dimaksud gaya hidup modern yaitu sebuah pola kehidupan yang diidentifikasi melalui bagaimana seorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting di dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri di dunia yang mengitari mereka. Gaya hidup modern adalah gaya yang merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya, apa yang mereka anggap penting dalam lingkungan masyarakatnya, dan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya sendiri. Juga beri tepuk tangan. Nah, itu jelasnya kita akan mempelajari tentang apa itu gaya hidup modern. Kalau disebut dia gaya hidup berarti pola tingkah laku seseorang atau sekumpulan manusia. Ya, sedangkan modern itu adalah mengikuti zaman. Pengertian gaya hidup modern menurut para ahli dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang ada di depan adalah yang pertama menurut si Kotler bahwa gaya hidup sebagai sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Kemudian gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Artinya disimpulkan bahwa gaya hidup modern itu merupakan modern yang di dalamnya mencerminkan adanya semangat dan nilai-nilai efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Mana bentuk-bentuk gaya hidup modern? Nah, menurut Ali Susanto, bahwa bentuk gaya hidup modern yang sedang menjangkiti keluarga di Indonesia, yaitu yang pertama, pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang penting. Satu, dan memanfaatkan segala macam jenis-jenis teknologi komunikasi. Seperti contohnya tadi adalah apa? Laptop, kemudian handphone, apa lagi? Iya, itu. Sekarang bentuk perilaku gaya hidup modern tersebut memiliki kecenderungan manusia untuk bersikap. Yang pertama itu adalah konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan atau bentuk gaya hidup modern yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, ini Alkitab memberikan contoh yang positif maupun negatif yang berkaitan dengan gaya hidup modern. Seperti contoh positifnya, kamu dari mana saja seharian ini? Dari rumah teman, Kak. Ada apa dengan rambutmu? Kok jadi merah? Gaya dong, Kak. Kan teman-temanku hari ini mewarnai rambutnya semua supaya terlihat keren. Keren dari mananya, Dek? Sebenarnya aku tidak percaya diri dengan warna rambutku ini. Mengapa tetap kamu warnai, Dek? Nanti kalau aku tidak ikut mewarnai rambut, aku akan dijauhi oleh teman-temanku. Dek, teman yang baik pasti menghargai pilihan kita. Apalagi kamu masih berstatus pelajar. Tidak baik mewarnai rambut. Jadi diri materi kita lebih jelas, maka kita akan membentuk kelompok diskusi.
Sudah siap hasil diskusinya dari kami? Itu saya mengundang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan. Hasil pembahasan kami dari kelompok 1 yaitu 1. Dampak negatif konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan manusia menjadi pecandu dari suatu produk sehingga ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah dihilangkan. Sifat konsumtif yang ditimbulkan akan menjadi penyakit jiwa yang tanpa sadar menjangkit manusia dalam kehidupannya. Sedangkan dampak positifnya menurut kelompok kami tidak ada. 2. Dampak positif penggunaan laptop dan handphone. 1. Kita lebih mudah mengakses informasi dan berita-berita khususnya di internet. Membuka video yang tidak wajar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 2. Dampak negatif dari konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan, seperti main game atau membuka video yang tidak wajar. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. 1. Kita lebih mudah mengakses informasi dan berita-berita khususnya dari internet. Dampak negatifnya adalah para pelajar cenderung menggunakan laptop dan HP dan internet untuk tujuan yang negatif seperti main game, membuka video. Nah, setelah saya memperhatikan hasil daripada diskusi kelompok 1, 2, dan 3, semua kelompok mengatakan bahwa gambar yang pertama itu adalah gaya hidup yang konsumerisme, atau kita akan menyaring mana gaya hidup modern yang positif untuk kita ambil dan mana gaya hidup yang negatif untuk kita hindari. Nah, dengan demikian yang menjadi rangkuman dari pembelajaran kita ini adalah tahu dan spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Kemudian dalam perubahan keadaan keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Dan yang kemudian yang ketiga, baik bagi gereja maupun lingkungannya membangun persekutuan pribadi. Yang kami nah, untuk itu saya akan memberikan tugas untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang materi. Demikian yang menjadi pembelajaran kita untuk minggu depan adalah tentang keadilan dan perdamaian di dalam keluarga. Berhubung waktu kita sudah habis, maka kita akan tutup dengan doa. Giliran saya sekarang. Iya, silakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan mengucap syukur pada hari yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami telah menyelesaikan tugas Bapak dengan yang sudah diskusikan. Terima kasih, selamat siang dan shalom buat kita semua.